Hai teman-teman, how are you? I hope you are always ready, you always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-36 yang lalu kita telah mulai membicarakan tentang beberapa kata kerja yang boleh diikuti to plus V1 dan diikuti juga V-ing. Boleh dua-dua, tapi tujuannya berbeda. Ya. Nah, pada video ke-37 kali ini kita lanjutkan dengan beberapa kata kerja lagi yang intinya tetap sama teman-teman ya. Jadi boleh diikuti to, boleh diikuti ing, tapi tujuan berbeda. Nah teman-teman, saya akan membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng ya, like, share ke teman yang lain jika dirasa perlu, dan boleh bertanya lagi atau memberi masukan pada bagian komen. Teman-teman, please get ready to continue our lesson. Okay? Video ke-37. Tetap teman-teman, judulnya adalah kata-kata kerja diikuti V-ing, gerund, dan to plus V1 dengan tujuan berbeda part 2 ya, bagian kedua. Nah, intinya tetap teman-teman, diikuti to plus V1 berarti belum dilakukan sebelumnya ya. Nah sedangkan kalau diikuti diikuti V-ing berarti sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah tempo hari pada video ke-36 kita bicara ke 1, 2, 3, 4 yaitu kata kerja like, stop, remember, and forget. Now kelima yaitu continue. Tahu ya, continue itu melanjutkan, meneruskan. Nah ini continue itu sering diikuti V-ing teman-teman ya. Nah sekali lagi kalau diikuti V-ing melanjutkan melakukan sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah sedangkan kalau continue diikuti to plus V1 artinya selanjutnya, bukan melanjutkan teman-teman ya. Selanjutnya melakukan sesuatu yang belum dilakukan sebelumnya. Bisa bedakan ya. Jadi continue V-ing melanjutkan melakukan yang sudah dilakukan. Tapi kalau continue diikuti to plus V1 selanjutnya ya, jadi beda ya. Selanjutnya melakukan sesuatu yang belum dilakukan sebelumnya. Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Ya, ke 1. Let's continue talking about this complicated matter after lunch time. We must stop to eat first. We are already very hungry, aren't we? Ya, nah kita lihat. Let's continue talking. Mari, let's us ini adalah, let's ini singkatan dari let us. Masih ingat ya, apostrophe s ini bukan is loh ya, bukan, tapi let us. Marilah kita, diikuti V1 ya, continue melanjutkan. Marilah kita melanjutkan, marilah kita meneruskan membicarakan tentang masalah yang rumit ini setelah waktu makan siang. Nah, berarti kita melanjutkan bicara tentang ini, berarti sudah bicara tapi belum selesai ya, karena masalahnya rumit. Nah padahal ini sudah lapar nih ya. Nah ini saya teruskan, we must stop to eat first. Kita harus berhenti untuk makan dulu. Nah masih ingat, kalau stop eating berarti berhenti makan, sudah makan terus berhenti. Tapi ini stop to eat first, kita harus berhenti untuk makan dulu. Berhenti apa? Berhenti ini bicara tentang masalah yang rumit ini ya. Nah ini contoh lagi ya. We are already very hungry, aren't we? Atau aren't we? Masih ingat ya? Nah kita semua sudah sangat lapar ya kan? Nah kalau masih ingat aren't we, itu berarti saya ragu-ragu kita ini lapar apa enggak. Tapi kalau we are already very hungry, aren't we? Nah kita sudah sangat lapar ya kan? Nah kalau nadanya turun berarti yakin kalau kita semua sudah lapar ya. Nah jadi continue talking, meneruskan membicarakan, berarti sudah membicarakan. Kita lihat untuk kedua. At first your boss served us with delicious dinner last night. After that he continued to explain his great plans to us ya. Nah ini at first, mula-mula ya, pada mulanya bosmu ya itu menyiapkan bagi kita makan malam yang sangat lezat ya, tadi malam lampau ya, makanya served
pakai D, lampau. Nah, after that, ya, setelah itu, he continued to explain his great plans to us, ya. Nah, jadi setelah itu, setelah makan malam tadi, nah ini dia bukan meneruskan ya, dia selanjutnya, dia seterusnya menerangkan rencana-rencananya yang hebat terhadap kami. Nah, berarti dia belum menerangkan rencananya yang hebat. Oh, jadi dia bukan meneruskan, tapi dia seterusnya, dia selanjutnya menerangkan tentang rencananya yang hebat. Oh, jadi pertama itu makan, nah selanjutnya menerangkan, belum menerangkan dia tadi itu. Beda dengan continue talking. Jadi ini melanjutkan, membicarakan tentang masalah yang rumit, berarti sudah membicarakan. Tapi kalau ini, he continued to explain. Nah, dia selanjutnya menerangkan, berarti belum menerangkan, teman-teman. Beda ya. That is English. Oh, setauku nek continue diikuti ing lah. Sekarang enggak, teman-teman. Ya, teman-teman, continue ternyata boleh juga diikuti to plus V1. Tujuannya beda. Ya. Nah, yang keenam, regret, menyesal. Ya. Nah, regret sering diikuti ing, jaren, itu betul, teman-teman. Ya. Jadi regret diikuti V ing, jaren, menyesal melakukan sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau regret diikuti to plus V1, artinya dengan menyesal harus melakukan sesuatu yang belum dilakukan sebelumnya. Beda kan? Ya. Jadi regret ing berarti menyesal melakukan yang sudah dilakukan. Kalau regret to dengan menyesal harus melakukan berarti belum dilakukan. Ya. Nah, kita lihat contohnya biar lebih jelas. Ini, 1. I really regret telling this secret to your cousin. I worry that he atau she will disclose it to other people. Ya, nah ini. Jadi saya benar-benar menyesal memberitahu the secret, ya, rahasia itu kepada saudara sepupumu. Ya. Nah, I regret telling. Menyesal memberitahukan. Berarti sudah memberitahukan atau belum? Sudah. Ya, nyesal aku. Ya, nyesal memberitahukan rahasia itu kepada saudara sepupumu. Nah ini loh, I worry, saya khawatir. Worry ini verb ya, jangan I am worry loh ya. I worry, saya khawatir bahwa he atau she, cousin, bisa laki, bisa perempuan ya, will disclose it to other people. Dia akan membocorkannya. Bocor itu leaky ya. Itu kalau air di atap turun netes-netes itu leaky, teman-teman. Tapi kalau membocorkan suatu keterangan, suatu rahasia itu disclose. Close menutup, dis ini tidak ada hubungan dengan close lagi ya. Nah, jadi saya khawatir bahwa dia akan membocorkannya, tadi the secret ya, to other people, ke orang-orang lain. Kok nggak dia other people ya? Oh, beda teman-teman. Kalau dia other people dengan other people beda. Nanti akan saya ajarkan lagi mengenai pemakaian another, other, the others next time. Ya, nah, harap perhatikan yang ini dulu. Menyesal memberitahukan. Karena saya pikir-pikir saudara sepupumu ini orang yang suka bibirnya lebar. Jadi suka tidak bisa menyimpan rahasia. Tapi udah terlanjur memberitahu dia. Makanya saya nyesel. Waduh, tidak seharusnya aku tadi memberitahu dia. I regret telling. Nah, jadi sudah memberitahu. Ya, bandingkan dengan yang kedua. This time I regret to tell you that I can't accept your proposals. I'm sorry. Ya. Nah, jadi kali ini saya bukan menyesal ya, saya dengan menyesal harus memberitahu Anda bahwa saya tidak bisa menerima usulan-usulanmu. Biasanya saya akan selalu menerima kan. Nah, tapi karena usulan-usulanmu ini biayanya habis banyak, hasilnya masih tanda tanya, wah nggak berani aku. Ya, nah jadi I regret to tell you. Jadi bukan saya menyesal memberitahu, bukan. Saya dengan menyesal. Ya, nah, bedakan dengan yang kedua lagi teman-teman ya. Kalau ke satu tadi regret telling, menyesal memberitahu, berarti sudah memberitahu. Tapi kalau I regret to tell you, saya dengan menyesal harus memberitahu Anda, berarti belum memberitahu loh. Ya.
bahwa saya tidak bisa menerima usulan-usulan Anda. Accept nih menerima hal-hal yang abstrak ya. Tapi kok menerima surat, menerima undangan itu receive, beda ya. Itulah vocabulary teman-teman. Indonesianya sama, menerima. Tapi kalau menerima benda yang konkret, receive ya. Have you received my invitation? Nah, itu receive. Nah, ini, sorry, I cannot accept your ideas. Saya tidak bisa menerima ide-idemu. Ide itu modelnya gimana? Tidak tahu kan? Nah, itu namanya accept. Cuma konsentrasi kita di sini teman-teman ya. Jadi, I regret buying this car. Saya menyesal membeli mobil ini, berarti sudah membeli. Ya, tapi kalau I regret to buy, dengan menyesal saya harus membeli. Nah, ya. Nah, jadi beda ya. Nah, kita lanjutkan yang ketujuh. Try, mencoba, ya. Nah, try ini yang sering diikuti to, teman-teman, ya. Try diikuti to plus V1 artinya mencoba untuk melakukan sesuatu yang belum dilakukan sebelumnya. Sedangkan kalau try diikuti V-ing, gerund, nah beda teman-teman ya. Ini artinya mencoba dengan suatu cara untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, ya. Itu maksudnya gimana? Contohnya aja biar lebih jelas. Ya. Contoh ke-1. Just try to do it first before saying that you can't do it. Don't easily give up. Ya. Nah, cobalah mengerjakannya dulu sebelum bilang saying koing ya, before kata depan, ini gerund sesudah kata depan. Ingat ya, after eating, without thinking, itu loh ya. Nah, sebelum berkata bahwa kamu tidak bisa melakukannya, coba dulu dong. Kamu ini belum kok sudah, aduh gak bisa. Jangan, kamu belum nyoba kok ya. Don't easily give up. Jangan mudah menyerah. Try to do it first. Berarti cobalah untuk mengerjakannya. Berarti belum dikerjakan teman-teman ya. Jadi trying is believing, jalan lagi ya. Jadi coba dulu, baru bisa percaya bisa apa enggak ya. Nah, jadi try to do, mencoba mengerjakan yang belum dilakukan. Bedakan yang kedua ya. If you are afraid that your chief won't approve of this plan, you can try talking to his wife first before talking to him. She is a very understanding woman, isn't she? She will surely influence her husband to approve of it. Ya, nah kita lihat ini agak panjang ceritanya. Ya, jika Anda takut, ya khawatir bahwa pimpinan Anda tidak akan menyetujui, jangan lupa ya, approve of. Kalau agree to, ya agree to itu setuju dengan, ini menyetujui. Approve-nya harus gandengnya of teman-teman ya. Jadi jika Anda khawatir bahwa pimpinan Anda tidak akan menyetujui rencana ini, nah ini aku ada cara. You can try talking to his wife first before talking to him. Ya, nah jadi Anda bisa mencoba dengan suatu cara, yaitu ini, bicara pada istrinya dulu. Ya, nah jadi tujuan utamanya itu bukan istrinya teman-teman. Ya, bicara dengan istrinya ini hanyalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu bicara kepada pimpinanmu. Nah, istrinya itu lebih enak diajak bicara. Ini, she is a very understanding woman, isn't she? Ya, jadi dia, istrinya ini adalah wanita yang penuh pengertian, ya kan? Nah, she will surely influence her husband to approve of it. Nah, dia akan pasti mempengaruhi suaminya untuk menyetujui rencana ini tadi. Bisa bayangkan teman-teman ya. Jadi kan Anda khawatir kalau pimpinan Anda tidak setuju dengan rencana ini. Nah, ini Anda coba bicara dengan istrinya dulu. Nah, jadi tujuannya mencoba bicara ini, tujuan utamanya bukan sama istrinya teman-teman. Ya, ini hanyalah suatu cara. Jadi cobalah bicara dengan istrinya dulu. Nah, tujuan utamanya adalah ini sebelum bicara kepada bos, kepada pimpinanmu. Tujuan utamanya nih bicara sama pimpinan, tapi khawatir tidak setuju, istrinya dulu. Kita coba bicara sama istrinya dulu. Tujuan utamanya adalah ke pimpinanmu. Bisa nangkep teman-teman ya? Nah, ini dia adalah wanita yang penuh pengertian, ya kan? Nah,
Jadi kalau sudah bicara sama istrinya, nanti istrinya ini akan pasti mempengaruhi suaminya untuk menyetujui. Ya, nah jadi jangan lupa kalau try to do berarti belum dikerjakan. Kalau ini try talking to his wife, tujuan utamanya bukan his wife-nya, tapi tujuan utamanya adalah kepada pimpinanmu. Ya, nah ini adalah sedikit wise words. Nah teman-teman lihat, when you make a mistake and you admit it, that means you make only one mistake. But if you don't admit it, that means you make two mistakes. Ya. Nah ini created by Yonggi English School ya, ciptaan saya. Ini kata-kata bijak, teman-teman lihat ya. When ini bukan ketika ya. When kalau diikuti lampau ya, ini artinya ketika. Tapi kalau when diikuti verb 1 artinya apabila, sama dengan if ya. Jadi apabila Anda membuat satu kesalahan, a mistake, dan Anda mengakuinya, itu berarti Anda membuat hanya satu kesalahan. Kalau a mistake ini, saya pakai ini tidak mementingkan jumlah, tapi yang kedua saya pakai one mistake, mementingkan jumlah, karena bandingannya dengan two mistakes ya. Nah, jadi jika Anda membuat satu kesalahan dan Anda mengakuinya, itu berarti Anda membuat hanya satu kesalahan. Tapi kalau Anda tidak mengakuinya, itu berarti Anda membuat dua kesalahan. Jadi ini perbandingannya one mistake sama two mistakes, ini harus pakai one. Kalau yang ini, jangan when you make one mistake, jangan. Jadi one itu kalau kita tidak mementingkan jumlah, jangan pakai one, teman-teman ya. I want to buy one car, jangan. I want to buy a car. Oh, kenapa? Tidak mementingkan jumlah. Tapi I don't need one car, I need two cars. Nah, kalau Anda mementingkan jumlah baru pakai one atau two gitu. Oke, nah teman-teman, ini adalah sebagai tambahan pemakaian dengan one, tapi tujuan utama kita adalah kata-kata kerja tadi boleh diikuti to, boleh diikuti ing. Mungkin masih ada beberapa lagi selain ini. Nah, teman-teman sudah ngerti rumus dasarnya, yaitu diikuti to V1 berarti belum dilakukan, kalau diikuti ing berarti sudah dilakukan. Oke? Nah, teman-teman, demikianlah. Kita telah selesaikan beberapa kata kerja diikuti to V1 dengan diikuti ing, ternyata tujuannya berbeda sekali ya. Nah, tapi teman-teman tetap ingat, jangan lupa bingung mau ngawur bahasa Inggris itu pakai to, teman-teman ya. Nah, yang pakai gerund sudah tak ajari gerund kan. Nah, tapi ini kebetulan boleh diikuti to, boleh diikuti ing, tujuannya beda. Teman-teman sudah ngerti bedanya? Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. Thank you for watching and learning. Goodbye and see you again.